Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah di rumah-rumah Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih dan kebaikan Tuhan, atas setiap pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan sepanjang satu minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan biarlah kiranya terus Tuhan kami terus mengucap syukur dalam segala perkara yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik, amin Bapak Ibu. Yes. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Yes Lord. Haleluya. Segala puji syukur. Mari jemaat Tuhan katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Kau baik Tuhan. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan baik, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi
Messengers of the Third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau dahsyat. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Kami buka hati kami saat ini Bapa. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Kata Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Yes, Lord. Kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kami buka hati kami saat ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Kami buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati
setiap beban permasalahan kami Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus mengalir, menjamah setiap kami, menguatkan setiap kami. Kami perlu kuasa Roh-Mu bekerja, kami perlu kuasa dan hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali katakan, ku buka hati ini. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami ya Roh Kudus, berjalan bersama kami, pegang erat tangan kami, jangan tinggalkan kami. Cuma Tuhan kekuatan kami, cuma Tuhan kekuatan kami. Surga bumi
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Lord. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk boleh beribadah. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan dan berikan kami sungguh-sungguh urapan yang baru untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, ampuni segala dosa pelanggaran kami, layakkan kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Iya, shalom saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan setiap ibadah kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Tuhan bisa hadir di mana saja dan kapan saja. Walaupun kita ibadah secara online, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Iya, hari ini saya beri tema firman Tuhan, jangan tawar hati ya. Menghadapi banyak persoalan, menghadapi goncangan, menghadapi semua yang terjadi hari-hari ini, rasanya membuat banyak orang menjadi tawar hati saudara. Menjadi gundah gulana, menjadi tawar hati, saudara. Apa sih tawar hati itu? Tawar hati itu di mana ya hati kita sudah tidak ada rasa apa-apa lagi, ya kehilangan semangat, kehilangan daya juang, dan itu sangat berbahaya sekali, saudara. Karena ketika kita tawar hati, maka kita kehilangan segalanya. Amsal 24 ayat 10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kenapa kita tidak boleh tawar hati? Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Orang yang tawar hati tidak memiliki kekuatan. Orang yang tawar hati sudah dia kalah bahkan sebelum berperang. Orang yang tawar hati itu ya dia kehilangan semangat, kehilangan daya juang, dan itu adalah salah satu tipuan iblis yang bisa membuat kita anak-anak Tuhan menjadi kalah di akhir zaman. Alkitab sudah mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, memang saudara, ada beberapa hal yang bisa membuat orang itu tawar hati. Hari-hari ini bahkan saya telah melihat saudara, ada begitu banyak orang yang akhirnya sakit, depresi, mereka cemas, tidak bisa tidur, sampai akhirnya mereka harus datang ke psikiater dan diberi obat untuk tidur. Kenapa? Bukan karena mereka kena virus atau apapun, tetapi karena tawar hati. Hatinya itu kehilangan rasa percaya, kehilangan rasa semangat, kehilangan daya juang, sehingga ketika mereka di masa tekanan ini menghadapi banyaknya persoalan, akhirnya mereka menjadi tawar hati. Di sini Alkitab berkata, kecillah kekuatanmu. Bahkan kalau tawar hati itu sudah benar-benar menguasai hidup seseorang, bukan hanya kecil, dia kehilangan kekuatan di dalam kehidupannya. Nah saudara, kita akan baca sama-sama firman Tuhan hari ini. Kita akan belajar apa penyebab orang bisa tawar hati dan bagaimana cara kita mengalahkan dan menjaga hati kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan ya. Saya ambil firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat saudara ya. 2 Korintus pasal yang keempat mulai ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, judul perikopnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Rasul Paulus adalah seorang yang karena Kristus dia menderita aniaya, menderita karam kapal, bahkan ada begitu banyak penderitaan lain yang bisa membuat dia tawar hati. Tetapi di tengah-tengah saudara persoalan yang dia alami, bahkan dari dalam penjara pun Rasul Paulus mampu menjadi inspirasi, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Kenapa? Karena dia tidak menjadi tawar hati. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dia berkata begini saudara, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Apa yang membuat manusia itu bisa menjadi tawar hati?
Yang pertama, Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Hal yang pertama yang bisa membuat seseorang menjadi tawar hati adalah karena kita diciptakan Tuhan adalah makhluk yang lemah. Manusia lahiriah kita ini begitu terbatas. Kenapa manusia bisa menjadi tawar hati? Karena manusia, tubuh daging kita, lahiriah kita ini begitu terbatas. Saudara, sehebat-hebat apapun manusia, dia tidak bisa pegang kendali bahkan atas nafas hidupnya. Sekaya-kaya apapun orang, dia bahkan tidak bisa mengendalikan semua yang akan terjadi dalam kehidupannya. Manusia ini begitu rapuh. Saudara, ya, karena adanya virus corona, siapa yang menyangka kegoncangan terjadi luar biasa. Tidak ada yang menduga, tanpa persiapan. Virus yang kecil bahkan tidak terlihat oleh mata ini telah menggoncangkan seluruh dunia. Bahkan saudara, perusahaan raksasa banyak yang gulung tikar dan bangkrut. Orang-orang kaya saudara, ya, sekarang ini semua kehilangan akal bagaimana cara dan strategi untuk bertahan di waktu-waktu ini. Tetapi saudara, saya percaya hanya orang-orang yang memakai mata iman, yang hidup bergantung dengan Tuhan, yang akan terus bisa bertahan. Tidak ada lagi akal, tidak ada lagi daya yang bisa membuat orang itu mendapatkan, ya, tips atau strategi untuk bertahan dengan semua keadaan yang terjadi, membuktikan bahwa manusia itu rapuh saudara, ya. Bahwa manusia lahiriah kita ini rapuh. Karena itu Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, ya. Ingat, tubuh manusia kita ini akan merosot. Alkitab berkata manusia hidup 70 tahun. Lebih daripada 70 tahun adalah kebanggaannya sakit, penyakit, dan penderitaan. Kenapa? Karena tubuh manusia itu, ya, ada time limitnya saudara. Ya, tubuh kita ini tidak mungkin kuat terus. Sehebat apapun orang menjaga dengan nge-gym, minum vitamin, ya, berolahraga, firman Tuhan berkata latihan badani hanya terbatas untuk di dunia ini saja, tetapi tetap terbatas. Kita tidak bisa pegang kendali, bahkan tubuh lahiriah kita ini, kata Rasul Paulus bilang, akan semakin merosot. Manusia punya rasa takut. Manusia itu punya takut akan kematian. Ya, yang pertama yang membuat orang bisa menjadi tawar hati adalah karena kita ini daging. Kita tinggal di dalam tubuh lahiriah kita yang bisa merosot, bahkan bisa mati. Tidak sedikit orang yang ketakutan akan kematian karena virus corona. Mereka berusaha untuk bagaimana saudara melindungi diri supaya tidak mati. Padahal kita tahu saudara bahwa upaya apapun yang kita lakukan, ya, Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Rasul Paulus bilang, kenapa mereka tidak tawar hati? Karena sekalipun manusia lahiriah kita ini bisa merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana supaya kita ini tetap kuat menghadapi manusia lahiriah yang merosot? Maka mari kita menguatkan manusia batiniah kita, manusia roh kita, agar kita ini tetap kuat. Rasul Paulus bilang, sekalipun manusia lahiriah kami merosot, tetapi manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Saudara, tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan lain bagi kita hari-hari ini selain mari kita bangun manusia batiniah kita. Kenapa? Semuanya akan berlalu, bahkan tubuh jasmani kita lahiriah akan mati dan akan membusuk jadi tanah. Tetapi manusia batiniah kita itu yang akan kembali kepada Allah Bapa. Manusia batiniah inilah yang akan hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Karena itu jangan hanya mendandani manusia lahiriah
lahiriah dan engkau lupa mendandani manusia batiniahmu, manusia rohmu. Rasul Paulus berkata, namun manusia batiniah kami itu dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah lah yang membuat dia kuat. Manusia batiniah lah yang membuat Rasul Paulus tetap tegak berdiri dan tetap berkata, Tuhan, kami tidak tawar hati. Saudara, kematian di depan mata membuat banyak orang ketakutan. Kita tidak perlu takut karena kita tahu dan menyadari bahwa kehidupan bukanlah berbicara tentang hanya yang di dunia ini saja. Ada sebuah kehidupan sampai pada kekekalan, sampai dunia yang akan datang, saudara, ya. Jadi tidak perlu takut. Ayat 17 Rasul Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengajarkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Rasul Paulus. Yang kedua, apa yang membuat kita ini bisa tawar hati? Yang kedua, penderitaan. Ya, penderitaan bisa membuat orang menjadi tawar hati, saudara. Bahkan Daud pernah mengalami hal itu, ya. Di dalam Mazmur 13 ayat yang kedua, Daud menuliskan begini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku, kata Rasul Paulus, kata Daud. Saudara, Daud pernah mengalami hal yang sama. Ketika dia harus berhadapan dengan musuh, dia pernah mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia pernah dikejar-kejar mau dibunuh oleh anaknya sendiri Absalom, saudara, ya. Daud mengalami sebuah tekanan penderitaan yang begitu luar biasa sehingga dia sempat menjadi tawar hati. Orang yang tawar hati akan bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau menyembunyikan diri? Ini perkataan orang-orang yang tawar hati. Saya sering konseling orang, saudara. Ya, ketika mereka bertanya, Bu, Tuhan di mana? Aduh, itu saya sudah wah, ini udah tawar hati, saudara, ya. Ada orang-orang yang konseling bertanya, Bu, kenapa Tuhan? Itu sudah tawar hati. Saudara, berhentilah bertanya kenapa, mengapa, bagaimana, Tuhan di mana. Please, ketika engkau diizinkan mengalami penderitaan, ya, ketika engkau diizinkan mengalami penderitaan, jangan biarkan hatimu menjadi tawar. Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan engkau melupakan aku terus-menerus? Orang yang tawar hati itu, dia berpikir bahwa Tuhan melupakan dia, ya. Bahwa Tuhan sudah melupakannya. Orang yang tawar hati akan terus berpikir, Tuhan melupakan aku, Tuhan gak peduli sama aku. Ini ciri-ciri orang yang tawar hati. Jadi kalau hari ini saudara juga punya pertanyaan yang seperti itu, Tuhan di mana engkau? Kenapa engkau melupakan aku? Berarti saudara juga sudah mulai tawar hati dengan Tuhan, saudara, ya. Daud berkata, mengapa? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Saudara, ya, Tuhan itu selalu ada, tapi persoalanlah seringkali yang menutup, ya, mata kita, perasaan kita, hati kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya, persoalan kita lah yang seringkali membuat kita tidak bisa melihat Tuhan. Sehingga Daud berkata, mengapa engkau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi Tuhan engkau menyembunyikan wajahmu? Ya, Tuhan berkata, Alkitab berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku kurang tajam mendengar seruanmu, tapi
Tetapi seringkali dosamulah yang menghambat yang baik daripadamu. Tawar hati artinya tidak beriman. Orang yang tawar hati tidak memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dia sedang terhilang. Sehingga dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi Tuhan engkau sembunyikan wajahmu daripadaku? Ya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi Tuhan aku bersedih hati sepanjang hari? Bahkan berapa lama lagi Tuhan musuhku meninggikan diri? Masalahku tetap ada. Berapa lama lagi Tuhan? Jangan tawar hati saudara. Apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, jangan tawar hati. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita kekuatan saudara. Yang kedua, yang membuat orang bisa menjadi tawar hati dalam kehidupan. Yang membuat orang bisa menjadi tawar hati, ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, penderitaan yang kita alami di dunia ini seringkali akan membuat kita menjadi tawar hati. Yang kedua, karena penderitaan dan masalah, ya. Karena menghadapi persoalan, penderitaan, orang bisa menjadi tawar hati. Di sini dikatakan sebab penderitaan ringan, ya, yang sekarang ini, kata Rasul Paulus, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Apa caranya, bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan ini supaya kita tidak menjadi tawar hati? Punyailah iman percaya. Rasul Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini kami percaya sedang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Rasul Paulus punya keyakinan bahwa semua penderitaan yang kita alami sekarang ini, saudara, percayalah itu akan membawa kebaikan bagi hidup kita. Itu salah satu cara untuk kita bisa memprotek diri kita ketika kita menghadapi tekanan persoalan mungkin yang bertubi-tubi. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di balik setiap perkara itu. Dengan memiliki iman dan pandangan yang seperti itu, maka saya percaya hati kita tidak akan menjadi tawar. Karena kita tahu Tuhan sedang bekerja, bahkan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu sedang turut bekerja ketika engkau sedang menghadapi banyak persoalan. Percayalah semua persoalan itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk melatih iman kita, untuk membuat kita kuat, saudara. Karena setiap orang yang mau naik kelas, anak-anak sekolah kalau mau naik kelas, dia harus menghadapi yang namanya ujian. Kenapa? Ujian itulah yang akan menjadi bukti bahwa dia sudah lulus melewati tes demi tes. Dan yang namanya ujian itu pasti tidak enak. Semua orang stres kalau mau ikut ujian. Demikianlah dengan hidup ini. Tapi percayalah, semua ujian yang kita alami di dunia ini itu sesuai dengan level iman kita, sebab Dia Tuhan setia dan adil. Tidak mungkin anak kelas 4 SD waktu diuji diberi tes anak yang sudah kuliah, atau anak SMA diberi tes anak yang sudah kuliah. Itu tidak mungkin, saudara. Kita tahu kalau manusia di dunia aja tahu level iman, level kekuatan kita, apalagi Bapa kita yang di sorga. Alkitab berkata, Dia Tuhan yang setia dan adil, dan Dia tidak pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Jangan tawar hati. Ayat yang ke-18 di sini dikatakan, ya, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Apa yang bisa membuat kita tawar hati, saudara? Waktu kita hanya fokus pada apa yang kelihatan. Yang kelihatan seringkali membuat kita kecewa. Waktu kita berdoa rasanya dapat kekuatan. Waktu kita amin, melihat suami yang belum berubah, melihat anak yang belum
berubah. Melihat virus corona yang belum ada vaksinnya, apa yang bisa terlihat oleh mata kita itu seringkali membuat kita bisa menjadi tawar hati. Tapi Rasul Paulus memberikan sebuah rahasia kepada kita. Dia bilang, sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Hari-hari ini banyak orang yang bertanya kepada saya, Ibu, kapan virus corona ini berakhir? Ibu, kapan ditemukan vaksinnya? Ibu, apa yang harus saya bilang? Bukan bagian kita bertanya kapan corona berakhir. Ya, semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Lalu bagian kita sekarang apa? Lakukan bagianmu. Cari tahu Tuhan apa yang Engkau mau untuk aku lakukan menghadapi hari-hari ini. Buka mata rohani kami untuk kami bisa tahu dan melihat apa yang harus kami kerjakan. Tidak ada lain, saudara. Ya, hari-hari ini semua sedang digoncang. Umat digoncang, hamba-hamba Tuhan digoncang, gereja Tuhan sedang digoncang. Bahkan doktrin yang dibangun bukan berdasarkan kebenaran hari-hari ini sedang digoncang Tuhan. Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Temukan kehendak Tuhan atas hidupmu. Jangan hanya melihat pada apa yang kelihatan. Kapan vaksinnya selesai ada, kapan virus corona berlalu, supaya kita ini bisa melakukan lagi aktivitas jalan-jalan. Jangan terlalu peduli pada apa yang ada di dunia ini. Jangan hanya peduli dengan apa yang kelihatan di depan mata kita, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, kami tidak menaruh perhatian kami pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tak kelihatan. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata, karena yang kelihatan adalah hanya sementara, tetapi yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, harus satu yang kita lakukan hari-hari ini. Mari persiapkan hidup masuk di dalam kekekalan. Jangan lagi terlalu fokus dengan dunia ini. Kenapa? Dunia ini sedang berlalu dengan segala keinginannya. Mari kita fokus pada apa yang tidak kelihatan, pada sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan. Mari kita mempersiapkan diri hari-hari ini. Mempersiapkan diri untuk mengejar perkenanan Tuhan. Mempersiapkan diri untuk mengejar Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, tidak ada satupun dari kita yang tertinggal. Mari jangan fokus pada apa yang kelihatan, tapi fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan jadi orang yang tidak tawar hati. Mari kita akan merenungkan firman ini, saudara. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh berkata pada Tuhan, Bapa, ini hati kami Bapa. Kami mau Engkau sentuh hati kami, ubah hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang tawar hati hari-hari ini, melihat persoalan yang begitu banyak, goncangan di depan mata. Bahkan ketika kami harus menghadapi kenyataan virus corona ini yang belum juga bisa terselesaikan, bagian kami bukan memikirkan kapan ini selesai, tapi bagian kami mencari tahu apa kehendak Tuhan di balik semua ini. Kami mau terus berjaga-jaga dalam iman kami. Sentuh hati kami Tuhan, dan ubah hidup kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan, Bapa,
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami. Kami tahu semua harus digenapi, firman Tuhan harus digenapi. Goncangan itu harus terjadi karena firman-Mu berkata, satu saat aku akan menggoncang bukan hanya bumi tetapi langit juga, supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Kami tahu hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang tidak tergoncangkan, yang tidak tawar hati menghadapi semua keadaan zaman. Kami tidak tawar hati Tuhan, tapi biar kami boleh semakin mendekat pada Tuhan. Kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kami mau terus berkata, ini hidup kami Tuhan, ini roh, jiwa dan tubuh kami Bapa. Bawa kami terus mendekat dan melekat kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa khususnya bagi setiap mereka yang hari-hari ini sedang mengalami tawar hati itu. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Tuhan, hibur mereka dengan penghiburan Roh Kudus-Mu Bapa. Buka mata rohani kami Tuhan untuk memandang bahwa semua sedang digenapi. Kami ada di hari-hari yang terakhir. Kami mau terus berjaga-jaga dengan iman kami. Bagian kami adalah menanti apa yang Tuhan mau genapi. Tolong jagai kami, tidak ada satupun yang tawar hati, bahkan supaya Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Setiap kami kedapatan berkenan dan layak, bahkan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami mau berkata hari ini kami tidak tawar hati. Kami mau mengarahkan diri kepada sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Karena kami tahu penderitaan ringan yang sedang kami hadapi hari-hari ini sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari semuanya. Bawa kami Tuhan terus mempercayai Tuhan, tidak meragukan Tuhan, bahkan selalu percaya bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, berikan kekuatan hati sehingga kami semua boleh keluar dari semua perjuangan iman kami sebagai orang-orang yang menang, bahkan yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus yang percaya dikuatkan, diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita selesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita angkat tangan kita, buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan yang indah dan manis dengan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, menjemput kita sekali di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita semua percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.